들어오시면 안 된다고. Halo Rek, gimana nih kabar kalian? Semoga diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Ngomongin tentang film, kali ini Mimin mau ngebahas film yang berjudul The Soulmate. Film yang diperankan oleh Pak D kita semua. Siapa lagi kalau bukan Pak D Donly alias Ma Dong Seok. Di film kali ini, Pak D Donly berperan menjadi seorang ayah yang berjuang mati-matian untuk bisa mengobati anak perempuan semata wayangnya yang sedang sakit parah. Sampai akhirnya beliau bertemu dengan seorang polisi muda yang mau membantu kesembuhan dari anaknya. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu Rek, biar Mimin makin semangat dan arek-arek tidak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Karena di film ini yang main Pak D Donly, jadi dapat dipastikan pasti ada adegan baku hantamnya Rek. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi. Siapkan camilan, siapkan telinga. Kita masuk ke alur filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi muda bernama Tae Jin yang tengah berusaha menangkap seorang penjahat bersama rekan kerjanya bernama Jun Sik. Selepas bekerja, Tae Jin segera menghampiri pacarnya yang bernama Hyun Ji untuk mengajaknya berkencan. Namun karena Hyun Ji masih sibuk berjualan ikan di pasar, ia pun menolak ajakan Tae Jin. Hingga akhirnya Tae Jin pun mempunyai ide, yang dimana ia menyuruh orang lain untuk memborong dagangan dari pacarnya agar si Hyun Ji bisa segera berkencan dengannya. Dan akhirnya mereka berdua pun berkencan. Esok paginya di sebuah bus kota, di sana kita diperlihatkan dengan seorang preman cungkring yang saat itu sedang mengintimidasi seorang nenek, di mana saat itu tidak ada seorang pun yang mau membela si nenek tersebut. Tiba-tiba ada seorang pria berbadan bongsor berdiri dan menghampiri si preman cungkring. Namun ternyata pria yang bernama Jangsu ini berdiri bukan karena ingin membogem si preman. Justru dia lebih memilih untuk tidak memperdulikan kejadian itu dan turun dari bus yang padahal yorek, kalau dilihat-lihat dari kaosnya, Jangsu ini adalah seorang pelatih judo. Jangsu yang saat itu baru tiba di dojo miliknya, tiba-tiba mendapat sebuah telepon dari dokternya dan mendapat kabar baik dari sang dokter, yang dimana kabar tersebut adalah tentang operasi jantung putrinya yang akan segera dilakukan. Karena setelah sekian lama, akhirnya ada seseorang yang mau menjadi pendonor jantung untuk putri tercintanya. Sementara itu, kita diperlihatkan seorang gadis kecil yang bernama Do Hyun. Dia adalah putri Jangsu yang mengalami penyakit jantung, di mana fungsi jantungnya sangat lemah karena suatu alasan. Dan karena lemahnya jantung Do Hyun tersebut, Jangsu tak mengizinkan putrinya tersebut untuk banyak bergerak dan melakukan aktivitas yang membuatnya sangat lelah. Sebagai satu-satunya putri yang ia miliki, tentu Jangsu sangat menyayanginya. Namun belum diketahui apa alasan putrinya itu mempunyai penyakit jantung. Namun yang jelas Jangsu selalu mengawasi putrinya dengan semaksimal mungkin agar ia tidak kelelahan sampai jantungnya benar-benar bisa dioperasi. Kita berpindah di kantor kepolisian. Di sana memperlihatkan Tae Jin yang bekerja seperti biasa bersama Jung Sik sahabatnya yang malah molor di jam kerja. Namun meski Jung Sik molor di jam kerja, atasan mereka yang bernama Inspektur Kim nyatanya tidak terlalu memperdulikan dan mereka malah terlihat udah kayak bestie sendiri.
Bahkan saking bestinya, saat ada masyarakat yang ingin melapor, mereka berdua malah kompak ninggalin Taejin sendiri untuk menghadapi pelapor itu. Yang ternyata si bapak ini langsung marah-marah karena sudah beberapa hari mereka tidak juga kunjung menemukan anjing kesayangannya. Sebagai bentuk pelayanan yang baik, si Taejin cuma bisa diam melihat si bapak ngomel-ngomel. Dan setelah pelapor pergi, kedua rekan Taejin baru tuh berani keluar. Di malam harinya, Taejin lantas mencari si anjing milik si bapak tadi. Namun ketika dalam proses pencarian, Taejin malah melihat sekelompok orang yang terlihat seperti sedang menyelundupkan beberapa wanita, yang dimana Taejin mencurigai hal tersebut adalah perbuatan kejahatan. Tidak berpikir panjang, Taejin lantas mengikuti mobil mereka secara diam-diam. Namun di persimpangan jalan, Taejin malah kehilangan jejak mereka dan hanya menemukan mobil mirip dengan mobil yang membawa wanita-wanita tadi. Dan setelah dicek, ternyata mobil tersebut adalah milik Jangsu. Yang entah kenapa si Jangsu ini malah ada di lokasi itu. Jangsu juga mengatakan bahwa itu adalah mobil miliknya. Namun Taejin yang tidak percaya dan berpikir kalau itu mobil yang ia kejar tadi. Taejin juga mencurigai kalau Jangsu adalah salah satu komplotan dari penjahat-penjahat itu. Hingga keesokan paginya, ternyata Taejin bertemu lagi dengan Jangsu, yang saat itu sedang mengantar putrinya Dohyun ke sekolah. Ia pun segera mengikuti Jangsu hingga ke dojo milik Jangsu. Di sana Taejin langsung mengambil gambar plat mobil hingga dojo milik Jangsu. Sampai wajah Jangsu juga ikut dipotret sama si Taejin. Mungkin Mas Taejin ini mau mastiin benar tidaknya Jangsu terlibat dengan para penjahat yang tadi malam ia temuin, Rek. Setelah itu, Taejin mampir ke minimarket terdekat untuk membeli minuman. Namun tidak disengaja, ia malah melihat gerombolan penjahat yang ia jumpai tadi malam. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan Dohyun yang hendak pulang sekolah. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan nenek-nenek yang terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan. Dohyun lantas berlari meminta tolong kepada Taejin yang saat itu kebetulan ada di sana. Namun saat Jangsu melihat kejadian itu, bukannya ikut membantu si nenek, Jangsu malah tidak peduli sama sekali dengan si nenek dan malah langsung pergi membawa putrinya, sambil mengatakan kepadanya untuk tidak ikut campur masalah orang lain. Malam harinya, Taejin lantas terus mengawasi bar yang diduga milik para penjahat tersebut. Namun saat sedang mengawasi, tidak sengaja ia melihat Jangsu yang sedang berbicara dengan salah satu pegawai bar. Taejin yang melihat hal tersebut mulai mencurigai Jangsu dan mencoba mengikutinya. Namun di tengah jalan ia kehilangan jejak dari Jangsu. Namun tanpa sengaja Taejin juga melihat seorang wanita yang sepertinya hendak kabur dari bar tersebut. Karena penasaran, Taejin lantas mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun diam-diam menguping pembicaraan mereka yang saat itu sedang menginterogasi seorang wanita. Saat sedang menguping, tidak sengaja Taejin menyenggol rak minuman yang hampir saja membuat dirinya ketahuan. Esok harinya Taejin lantas membuka isi dari handphone yang dibuang oleh wanita dari bar tadi malam dan menontonnya bersama dengan Jungsik. Ternyata isi dari video itu adalah bukti kalau bar tersebut telah melakukan perdagangan manusia. Taejin pun segera menyalin video itu untuk disimpan. Namun entah kenapa, Jungsik yang mengetahui hal tersebut terlihat sangat cemas. Di malam harinya, Taejin bertemu dengan seorang kakek-kakek, yang dimana di sana terlihat mereka sedang melakukan transaksi. Namun transaksinya bukan ilegal ya, Rek. Jadi si Taejin ini membeli sebuah rumah untuk persiapan dirinya setelah menikahi Hyunji. Baru saja selesai bertransaksi,
Tiba-tiba ia mendapat sebuah panggilan dari Jung-sik. Kalau ada sebuah kasus, tanpa pikir panjang, Tae-jin langsung menuju lokasi yang dimaksud Jung-sik. Ketika sampai di sana, tiba-tiba ada seorang yang membekapnya dari belakang. Sementara di sisi lain, Jang-soo yang baru keluar dari toko mainan terkejut mendapati mobilnya dibawa oleh petugas dishub karena ia sudah parkir sembarangan. Karena sempat melihat Tae-jin yang melintas di depannya, ia pun mengira kalau Tae-jin lah yang telah membawa mobilnya Jang-soo. Dirinya pun langsung mengejar Tae-jin untuk meminta mobilnya dikembalikan. Namun begitu ia sampai di sana, alangkah terkejutnya. Jang-soo melihat kondisi Tae-jin yang sudah tak sadarkan diri. Di sana ia juga sempat diserang oleh komplotan penjahat, yang pada akhirnya Jang-soo harus berakhir tak sadarkan diri karena dipukul dari belakang. Ternyata hal itu hanya sebuah jebakan yang dibuat oleh Jung-sik. Ternyata si Jung-sik ini sudah bersekongkol dengan para penjahat itu dan menjadi backingan untuk bisnis perdagangan manusia mereka. Ternyata tujuan dari Jung-sik sebenarnya mau mengambil bukti rekaman itu, Tapi karena teman penjahat Jung-sik sudah berlebihan sampai membuat Tae-jin tak sadarkan diri, Jung-sik langsung memanggil polisi dan ambulan untuk datang ke lokasi tersebut agar mereka berdua segera mendapat penanganan medis. Tapi tiba-tiba Tae-jin terbangun dari pingsannya. Namun ternyata yang terbangun itu hanyalah arwah Tae-jin. Karena dia melihat sendiri di mana tubuhnya masih tak sadarkan diri dan akan segera dibawa menuju rumah sakit bersama Jang-soo. Hyun-ji yang mendapat kabar tersebut segera menuju rumah sakit untuk melihat kondisi dari Tae-jin. Tae-jin juga terkejut ketika mengetahui fakta bahwa kini dirinya sudah menjadi hantu. Keesokan paginya di rumah sakit, Jang-soo sudah tersadar. Dan dari pihak kepolisian tentu Jang-soo diinterogasi tentang kejadian malam itu. Jang-soo hanya bisa memberikan beberapa keterangan yang dimana ia tidak mengetahui dan dirinya sekarang juga menjadi korban. Setelah proses interogasi tersebut, Jang-soo bertemu Tae-jin yang dimana hanya Jang-soo lah yang bisa melihat arwah dari Tae-jin. Tae-jin sempat tak percaya. Namun dirinya mencoba memastikan kalau Jang-soo benar-benar dapat melihat dirinya dan mengaku kalau dirinya sudah terpisah dengan raganya. Jang-soo langsung pingsan saat mengetahui kalau Tae-jin sudah menjadi hantu. Setelah terbangun dari pingsannya, Jang-soo lantas berlari menghindari Tae-jin. Namun Tae-jin tetap mengejar Jang-soo kemanapun ia pergi. Karena hanya Jang-soo lah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya. Namun setelah Tae-jin memohon-mohon kepada Jang-soo, tetap saja ia tidak mau menolong Tae-jin karena ketakutannya terhadap hantu. Setelah pertemuannya dengan Jang-soo, Tae-jin segera kembali ke ruangannya dengan Hyun-ji dan Jung-sik yang saat itu sedang mengobrol tentang masalah memory card yang disimpan oleh dirinya. Namun tiba-tiba Jung-sik mendapat sebuah panggilan. Terlihat Jung-sik sangat cemas dan begitu marah dengan orang tersebut. Karena penasaran, Tae-jin lantas mengikuti Jung-sik yang saat itu pergi ke bar tempat para penjahat itu berada. Dan dari sinilah Tae-jin tahu kalau temannya Jung-sik selama ini telah bersekongkol dengan para penjahat itu dan membuat dirinya celaka. Yang lebih mengejutkannya lagi, bukan hanya Jung-sik yang bersekongkol. Ternyata atasannya, Inspektur Kim juga bersekongkol dengan para penjahat itu. Setelah mengetahui semuanya, Tae-jin lantas buru-buru kembali ke rumah sakit karena ia tahu bahwa target selanjutnya adalah Jang-soo. Namun peringatan Tae-jin tidak digubris sama sekali oleh Jang-soo dan hanya menganggapnya sebagai sebuah lelucon saja. Hingga pada akhirnya para penjahat itu pun menemukan Jang-soo yang sedang melakukan check up. Semua penjahat tersebut berusaha membunuh Jang-soo.
Beruntungnya Jangsu dapat melawan mereka semua dan kabur dengan bantuan dari Taejin. Kita beralih dengan Hyunji yang saat itu sedang menjenguk Taejin seperti biasa. Saat dirinya sedang membersihkan tubuh Taejin, tidak sengaja Hyunji menemukan kertas di tumpukan pakaiannya. Yang ternyata kertas itu adalah surat pernikahan yang sudah didaftarkan oleh Taejin di KUA. Hyunji yang melihat keseriusan itu jelas sangat senang mengetahuinya. Esok harinya ia segera mendatangi KUA untuk mengesahkan pernikahannya dan sekaligus mendaftarkan data anak mereka. Yang ternyata diketahui saat ini Hyunji juga sedang mengandung. Taejin yang mendengar pernyataan dari Hyunji juga merasa sangat senang. Saat Hyunji memeriksa dompet dari Taejin, bukan duit yang ia temukan, melainkan malah sebuah memory card yang selama ini dicari oleh Jungsik. Beralih dengan Jangsu yang saat itu tiba-tiba mendapatkan kabar kalau putrinya Dohyun menghilang entah kemana. Mendengar kabar tersebut tentu Jangsu pun menjadi sangat panik. Namun di tengah kepanikannya tiba-tiba Taejin menghampirinya dan malah meminta tolong terkait dengan Hyunji dan memory card-nya. Tentu dalam keadaan seperti ini Jangsu tidak mau membantu Taejin karena ia sendiri juga harus mencari putrinya. Namun setelah mencari kesana kemari, Jangsu tak dapat menemukan keberadaan dari Dohyun. Beruntungnya di sini Taejin tahu keberadaan dari Dohyun karena sebelumnya Taejin pernah melihat Dohyun diam-diam bermain di tempat itu. Setelah Dohyun berhasil diselamatkan, Taejin lantas bertanya mengenai penyakit yang diderita oleh Dohyun. Ternyata anaknya mengidap penyakit jantung turunan dari ibunya dan keadaan jantungnya semakin memburuk semenjak ibunya meninggal. Di mana saat itu istrinya meninggal karena Jangsu yang sedang berusaha untuk menolong orang lain di jalan. Ternyata dari sinilah alasan kenapa Jangsu tidak ingin lagi dan tidak peduli dengan urusan orang lain. Karena ia masih sangat trauma dengan kejadian waktu itu, yang membuat istrinya meninggal karena ia mencoba baik dan membantu orang lain. Sementara itu setelah menemukan memory card-nya, Hyunji lantas memberikan memory card itu kepada Jungsik. Taejin yang melihatnya mencoba menghalangi hal tersebut. Namun sayang, karena usahanya yang terlalu keras membuat efek samping di tubuh aslinya, yang dimana tubuh aslinya bereaksi menyebabkan detak jantungnya tidak stabil. Melihat keadaan Taejin, Hyunji sangat khawatir jika akan terjadi apa-apa dengan Taejin. Saat dirinya berjalan sendirian, tiba-tiba penjahat menculik Hyunji dan membawa dirinya ke sebuah tempat. Di sisi lain, ternyata bukan hanya Taejin yang sedang dalam masalah. Ternyata saat itu juga Jangsu mendapatkan kabar yang sangat buruk sekali, di mana orang yang waktu lalu ingin mendonorkan jantung kepada putrinya tiba-tiba membatalkan niatnya tersebut. Yang dimana tentu dengan keadaan Dohyun saat ini, mungkin saja ia tidak akan bertahan untuk waktu yang lama. Belum kelar Jangsu memikirkan putrinya, tiba-tiba Taejin mendatanginya dan bersimpuh untuk meminta bantuannya karena Hyunji kini sedang diculik. Namun dengan keadaan putrinya saat ini, yang juga dalam bahaya, dirinya bimbang untuk mau membantu Taejin. Pada akhirnya Jangsu mau membantu untuk mencari keberadaan dari Hyunji yang diculik oleh para penjahat itu. Sementara di tempat lain Jungsik yang sudah mendapatkan memori itu lantas memberikannya kepada para penjahat itu dengan perjanjian Hyunji harus dibebaskan. Namun mereka malah mengingkari perjanjian itu dan malah menghajar si Jungsik. Saat Jungsik sudah babak belur, tiba-tiba Inspektur Kim datang dan menghentikan perselisihan itu dan memperingatkan agar tidak macam-macam dengan dirinya. Namun si penjahat itu bukannya meminta maaf, malah ia berani menantang dan mengancam Inspektur Kim yang sudah melindungi bisnisnya selama ini. Karena sudah berani menantang Inspektur Kim,
Akhirnya Kim memerintahkan agar semua anak buahnya menghabisi si penjahat itu. Sementara Tae-jin, Jang-soo serta anak didik dari Jang-soo sebut saja Gopal. Mereka sudah berada di lokasi di mana Hyun-ji diculik. Mereka langsung berpencar untuk mencari lokasi Hyun-ji saat itu juga. Dan beruntungnya Tae-jin langsung menemukannya. Sedangkan Jang-soo dan Gopal menghadapi para penjaga yang ada di tempat itu satu persatu. Hingga semua penjahat berhasil dilumpuhkan. Setelah itu, Tae-jin segera mengarahkan Jang-soo ke tempat di mana Hyun-ji disekap. Namun di tengah jalan, ia malah bertemu dengan Inspektur Kim yang hendak pergi dari sana. Dan karena Jang-soo sudah mengetahui kalau Inspektur Kim terlibat, mau tidak mau ia harus menangkapnya. Namun ketika hampir bisa menangkap Inspektur Kim, tiba-tiba kepolisian dari sektor lain datang ke lokasi itu. Karena Inspektur Kim menghubungi mereka. Di mana? Tentu Jang-soo pun ditahan karena Inspektur Kim mengatakan kalau Jang-soo adalah salah satu komplotan penjahat yang sedang mereka incar. Tidak berselang lama, lagi-lagi datang sekelompok polisi dari pusat, yang dimana mereka menyuruh agar melepaskan Jang-soo. Karena ternyata Jung-sik memberitahukan kebenarannya kepada mereka bahwa Inspektur Kim dalang dibalik semua kejahatan yang terjadi. Setelah semua penjahat tertangkap, Tae-jin pun meminta satu pertolongan lagi kepada Jang-soo untuk yang terakhir kalinya, yaitu meminta tolong kepadanya untuk membawa Hyun-ji pergi ke rumah yang sudah ia beli untuk mereka tinggali setelah menikah. Jang-soo juga memberitahukan kepada Hyun-ji kalau sebenarnya selama ini arwah Tae-jin selalu berada di sisinya. Setelah Hyun-ji bisa melihat arwah Tae-jin, mereka pun saling berbicara untuk melepas rindu satu sama lain. Namun tiba-tiba Tae-jin mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Ternyata kesempatan terakhir ini dipergunakan Tae-jin untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Hyun-ji. Karena rupanya Tae-jin tahu kalau dirinya tidak akan bisa hidup kembali. Dan sebagai bentuk terima kasihnya kepada Jang-soo, Tae-jin pun memutuskan untuk mendonorkan jantungnya kepada Do-hyun. Dan kebetulan dokter yang menangani operasi dari Do-hyun adalah kakek tua yang saat itu pernah Jang-soo selamatkan. Karena hal itu sang dokter berjanji akan menyelamatkan Do-hyun dan memastikan operasinya berjalan dengan lancar. Selang beberapa bulan kemudian, kembali lagi kita diperlihatkan ke dalam bus dengan preman cungkring yang masih suka mengintimidasi orang tua. Namun kali ini Jang-soo tidak acuh melihat si preman itu. Ia menghajarnya dan mengusirnya keluar dari bus tersebut. Kini sifat Jang-soo sudah berubah. Yang dulunya tidak peduli dengan orang lain, kini berubah menjadi orang yang suka membantu orang lain. Setelah beberapa bulan, akhirnya Do-hyun putri Jang-soo sudah sehat walafiat berkat jantung yang didonorkan oleh Tae-jin untuknya. Keadaan Hyun-ji dan si jabang bayi pun juga sama. Keduanya sehat walafiat karena ada Jang-soo yang melindungi mereka sebagai keluarga. Dan film pun tamat. Oke Rek, kurang lebih seperti itulah episode review film kali ini. Semoga kalian terhibur ya. Oke, buat arek-arek saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Mimin dan segenap tim jajaran pamit undur diri. Terima kasih.